Kisah ini dikutip dari buku yang berjudul Menuju Puncak Kemegahan dalam Perjalanan Sejarah Kerajaan Majapahit. Di buku itu dikisahkan peristiwa penyerangan Kerajaan Majapahit terhadap Kerajaan Pagaruyung atau yang saat ini disebut daerah Minang. Dalam sejarah, Majapahit di bawah komando Mahapatih Gajah Mada terkenal dengan kekuatan militer yang luar biasa. Prajurit-prajurit sakti mandraguna yang menjunjung tinggi sikap kesatria dan selalu siap untuk bertempur. Namun, tak selamanya invasi militer yang dilakukan Kerajaan Majapahit terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara berjalan dengan mulus. Ada kalanya pasukan Majapahit pun justru menderita kekalahan di medan tempur. Seperti yang terjadi pada saat Kerajaan Majapahit bertempur dengan pasukan Kerajaan Pagaruyung. Dalam sebuah teks yang luar biasa versi Majapahit yang disimpan di Museum Jawa Timur diceritakan tentang invasi Majapahit ke Pulau Sumatera, terutama ke Pagaruyung. Di situ disebutkan Majapahit mengerahkan 500 kapal perang lengkap dengan patih dan hulu balang serta 200.000 prajurit dan seekor kerbau jantan raksasa sebesar gajah. Bala tentara Majapahit tanpa halangan sampai di Jambi yang merupakan pintu masuk ke dataran tinggi Minangkabau. Sesampainya di Pariangan, para patih dan hulu balang Majapahit berunding dengan Patih Suwatang atau yang disebut dengan Datuk Perpatihan Sebatang serta seorang patih Ketemanggungan, Datuk Katumanggungan. Lalu muncul usulan dari Patih Majapahit untuk mengadu kerbau sebagai simbolisasi perang, di mana di situ dijelaskan pemilik kerbau yang menang berarti memenangkan peperangan. Begitu pula sebaliknya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari banyaknya korban dari kedua belah pihak. Sang datuk pun menerima tawaran itu. Dan untuk melawannya, Datuk Perpatihan Sebatang tak kurang akal. Dengan cerdiknya mengajukan seekor anak kerbau yang kelaparan yang sudah berhari-hari tidak disusui oleh induknya. Sementara Majapahit menggunakan seekor kerbau jantanan besar. Ketika kedua kerbau itu masuk gelanggang, anak kerbau itu mengejar kerbau jantan milik Majapahit. Bukannya untuk menyerang, akan tetapi kerbau kecil itu mengejar kerbau besar Majapahit untuk menyusu. Karena kerbau Majapahit adalah kerbau jantan, kerbau besar itu pun berlarian, dan anak kerbau Pagaruyung terus mengejar kerbau besar milik Majapahit. Dan akhirnya kerbau jantan itu lari keluar gelanggang. Menyaksikan kejadian itu, rakyat Pagaruyung pun ramai bersorak tertawa riang, yang akhirnya kerbau jantan milik Majapahit dianggap kalah karena lari keluar gelanggang. Kisah kemenangan adu kerbau itu pun menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Dan berkat kemenangan adu kerbau itu, banyak masyarakat Nusantara menamai wilayah itu sebagai wilayah Minangkabau, atau yang bisa diperjelas dengan menang adu kerbau. Walaupun banyak versi lain yang menceritakan tentang arti lain dari nama Minangkabau. Setelah adu kerbau itu selesai, tentara Majapahit diundang untuk jamuan. Mereka digiring ke sebuah lembah untuk berpesta. Sembah hidangan nikmat pun disuguhkan. Musik, minuman, dan tarian bergema. Tentara Majapahit pun terlarut dalam pesta. Masih dari versi teks Majapahit,
Setelah Majapahit terlarut dalam pesta itu, mereka kelelahan dan tertidur pulas. Dan secara tiba-tiba, tentara Pagaruyung menyerang dari berbagai arah. Akibat dari pesta jebakan itu, tentara Majapahit pun kocar-kacir dan sebagian dari mereka melarikan diri. Bahkan banyak yang tewas di tempat. Peristiwa itu terjadi di sebuah padang yang luas yang kemudian diberi nama Padang Sibusu. Karena begitu banyaknya mayat prajurit Majapahit bergelimpangan yang kemudian menimbulkan bau busuk. Kisah ini juga tercatat dalam hikayat Raja-Raja Pasai yang merekam berbagai peristiwa di Sumatera pada perkiraan abad 14. Dan sekarang Padang Sibusu masuk dalam wilayah Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Peristiwa kekalahan dahsyat itu sekaligus sebagai tonggak penanda berakhirnya ekspansi Majapahit ke wilayah barat Nusantara. Pagaruyung didirikan Aditya Warman pada tahun 1347 yang merupakan kerajaan yang berpengaruh di Sumatera. Kemudian semakin berkembang dan menjadi kerajaan yang mempunyai pengaruh besar di wilayah barat Nusantara, Sumatera, serta Semenanjung Malaya. Tentang bagaimana bentuk hubungan Majapahit dengan Pagaruyung sampai saat ini masih menjadi perdebatan para ahli. Jayanagara, Raja Majapahit yang kedua yang memerintah pada tahun 1309 hingga 1328 merupakan raja berdarah Minang, Melayu, dan Jawa. Sementara Aditya Warman, pendiri Pagaruyung pada tahun 1347 merupakan sepupu dari Jayanagara, dan ahli yang berpendapat bahwa kerajaan Minang atau Melayu tidak pernah berada dalam posisi sebagai negara taklukan, namun lebih pada bentuk persahabatan antara Melayu dan Jawa. Wallahu a'lam bishawab. Salam merdeka. Terima kasih sudah mengikuti kisah Nusantara News kali ini. Jangan lupa untuk sertakan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Salam merdeka.